Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan. Saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau pada siraman rohani yang sebelumnya saya sharing tentang mujizat itu masih ada. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk sharing tentang percayakah akan ada kekuatan iman, berbicara tentang iman. Nah, iman ini sangat penting dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Mari siang ini kita sharingkan bersama supaya kita sama-sama dikuatkan dalam menghadapi hidup kita yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami kembali datang kepada Engkau. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau berkati setiap kami dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan dan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya hamba dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Saya mengajak membaca satu ayat saja. Mungkin Bapak Ibu ayat ini menjadi ayat hafalan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang percayakah kita akan ada kekuatan iman? Masihkah kita percaya bahwa kita ini mempunyai kekuatan iman yang luar biasa? Nah, jawaban itu ada di dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau kita membaca ayat firman Tuhan tadi mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Nah, ini adalah berbicara masalah iman itu dasar. Jadi dasar itu seperti pondasi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita membangun rumah itu kan ada pondasi. Kalau pondasinya kuat, maka rumah itu adalah kuat, kokoh, dan tidak mudah roboh diserang angin badai. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam iman kekristenan kita, kalau kita punya pondasi iman yang kuat, maka kita tidak akan gampang roboh dengan badai topan yang menghadang dan menyerang hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau dikatakan iman adalah dasar, maka kita harus punya dasar yang kuat, iman yang kuat, pondasi yang kuat di dalam Tuhan. Karena dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan itu merupakan satu keyakinan yang luar biasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus punya dasar yang kuat di dalam Tuhan. Karena kalau tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka kita akan gampang goyah dan kita akan gampang jatuh. Nah, ayat firman Tuhan ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian supaya kita tetap kuat. Apa sih yang kita harapkan? Apa sih yang kita imani di dalam Tuhan itu dalam hidup kita? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari yang kita hadapi semakin hari itu bukan semakin baik. Coba kalau Bapak Ibu renungkan, setiap pergantian tahun selalu ada orang atau paranormal mengatakan bahwa tahun ini terjadi begini-begini, dan yang dibicarakan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali hal yang dibicarakan bukan hal yang positif, tetapi hal yang negatif yang menakutkan manusia, yang membuat manusia khawatir dan gentar dan bimbang. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berpadan atau berpatokan atau berdasarkan berita-berita itu, kita tidak punya kekuatan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau kita punya dasar di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tetap kuat. Apapun yang terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, dalam sepanjang perjalanan hidup kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, dasar kita adalah Tuhan, dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan, maka kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Kita tidak mudah goyah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita punya pengharapan, kita punya sesuatu yang kita inginkan, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harapan itu, keinginan kita itu belum kita lihat hasilnya, tetapi kita sudah percaya bahwa itu kita akan dapatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini sebenarnya menguatkan kita untuk kita memahami apa arti iman itu.
Iman itu bukan ilusi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melainkan iman itu adalah kepastian dalam masa depan kita dan landasan akan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kalau iman itu hanya ilusi, maka kita akan kecewa Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kalau iman itu adalah kepastian akan masa depan kita dan landasan akan pengharapan kita di dalam Tuhan, maka kita akan kuat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman itu adalah kekuatan yang melampaui apa yang ada dalam pikiran kita secara manusia. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berdasarkan secara rasio, maka itu semuanya akan hancur. Tetapi kalau kita berdasarkan kekuatan iman di dalam Tuhan, maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang suka cengeng, suka pesimis, suka menyalahkan Tuhan dalam masalah. Dan seringkali kalau kondisi moodnya tidak baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang itu akan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal kadang-kala kalau kita sadar diri, yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan sekitarnya, tapi yang salah adalah kita. Kurang memahami akan janji Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Orang seringkali menganggap bahwa mengikut Kristus, beriman kepada Kristus, semuanya jalan lancar seperti jalan tol. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang mengikut Dia, beriman kepada Dia, Tuhan menyertainya sampai akhir hidupnya. Tuhan menyertainya dan menolong dia dalam segala hal, dalam kesulitan apapun. Oleh sebab itu kalau kita punya iman yang kuat, punya dasar kekuatan iman di dalam Tuhan, maka kita akan menang di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman dapat memungkinkan kita untuk dengan teguh percaya pada janji-janjinya dan juga menantikan kehendak Tuhan dan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita tidak bisa menantikan janji-janji Tuhan atau menantikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita seringkali maunya instan, maunya yang enak, maunya yang cepat dapatnya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu bukan iman Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Iman adalah butuh proses dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu iman adalah dasar bagi hubungan intim kita dengan Tuhan dan jalan bagi kita untuk mendapatkan pertolongan dan keselamatan daripada Tuhan. Oleh sebab itu butuh proses. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beriman itu butuh proses. Bukan berarti kalau kita beriman ya udah pasti saya dapat. Memang Tuhan akan kasih, tetapi ada satu proses yang harus Bapak Ibu jalani. Prosesnya apa? Kita bertekun datang kepada Tuhan, kita bertekun untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita tekun datang beribadah, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu proses yang harus kita jalani supaya kita dapat terhubung dengan Tuhan dan kita dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan, memahami akan janji Tuhan. Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadangkala kita menerima akan janji Tuhan dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Tuhan memberikan kepada kita jauh yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Cuma kadangkala kita sebagai manusia yang berdosa ini, kita selalu kurang bersyukur. Kita merasa, kok aku dikasih Tuhan seperti ini sih, padahal itu yang terbaik buat kita menurut Tuhan. Apa yang menurut pandangan kita seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan akan membuat kita celaka. Tetapi kalau apa yang baik menurut pandangan Tuhan, itu akan membawa kepada kebahagiaan dan membawa kita kepada satu sukacita besar dan membawa kita kepada keselamatan. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita hidup dalam iman kita, di dalam kita berjuang dan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan sehingga kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatan besarnya dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam hidup kita akan sering menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kita dipenuhi dengan ketidakpastian, telanjang tentang jalan ke depan. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya itu akan membawa kita kepada kegelisahan kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan. Makanya dalam bersandar kepada Tuhan pun kita butuh perjuangan, yaitu bersandar dengan iman. Kita harus punya kekuatan dan perjuangan di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita itu akan mengalami kegelisahan dan tidak damai sejahtera. Kenapa? Karena
Apa yang kita lihat di depan mata kita seringkali hal-hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Berita-berita yang kita lihat akan membuat kita seringkali membawa kita gelisah dan takut dan khawatir akan masa depan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali saya berjumpa dengan beberapa orang. Kemarin saya juga berjumpa dengan salah satu ibu mengatakan demikian, sekarang dagang susah, sepi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia mengatakan seperti itu, mengatakan bahwa sekarang dagang susah, sepi, dan kehidupan sangat sulit. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bukan anak Tuhan Yesus, tetapi saya mengatakan kepada ibu ini, percaya kepada Tuhan Yesus, Cik, bahwa Tuhan akan mampu dan menolong apa yang Cik kerjakan. Nah, tetapi Bapak yang kasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, ketika kita melihat situasi di sekeliling kita sepertinya membuat kita khawatir dan gentar dan takut, milikilah iman percaya kepada Tuhan, dasar yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Karena jika kita punya dasar yang teguh di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, yang saat ini belum kita lihat, itu yang akan kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, iman kepada Tuhan adalah kekuatan kita yang seperti pelita di dalam jalan hidup kita ke depannya, dan juga memampukan kita mengatasi rasa takut, dan memampukan kita untuk dapat kita rasa aman. Kenapa? Dengan kita beriman kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka ada rasa ketenangan, rasa takut kita akan dihilangkan, dan rasa nyaman. Nah, saat menghadapi badai persoalan yang datang bertubi-tubi dalam hidup kita, ketika kita punya sandaran yang kuat, topangan yang kuat, maka kita tetap akan aman. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu ngasih Tuhan, miliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan, maka engkau akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tanpa iman di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, apapun yang kita lakukan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Karena iman berkata tadi adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Makanya kalau kita tidak punya iman, apapun yang kita lakukan akan sia-sia, dan kita tidak akan melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jika engkau sudah kehilangan harapan kepada Tuhan dan kehilangan iman kepada Tuhan, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, engkau akan mengalami kehampaan dalam hidupmu. Tetapi jika engkau mengalami kehilangan harapan dan mengalami kegelisahan, engkau diingatkan kembali, disadarkan kembali bahwa engkau punya Tuhan Yesus yang dahsyat, dan Tuhan Yesus adalah sandaran dalam hidupmu. Bangkitlah dan percayalah kepada Tuhan, sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan taruhkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus, maka Dia yang akan bertindak dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada setiap kita bahwa iman adalah kepercayaan yang sejati dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengajak kembali membaca ayat firman Tuhan ini sebagai ayat penutup kita, sebagai penutup firman Tuhan ini. Dan kalau bisa Bapak Ibu dapat hafalkan di rumah ya. Ibrani 11 ayat 1, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, biarlah firman Tuhan ini adalah kekuatan saya dan Bapak Ibu sekalian, bahwa pengharapan kita ada di dalam Tuhan melalui iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa iman kita tetap ada dalam hidup kita yang berkobar-kobar dalam diri kita, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan kembali tentang kebenaran firman-Mu. Mungkin saat ini kami kehilangan iman, mungkin saat ini kami kehilangan kekuatan karena pergumulan kami Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh bangkit bersama dengan Tuhan, menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami kepada Engkau, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh melihat kuasa Tuhan dan janji Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.